Aldi Pak ya. Pak, setelah melihat pameran ini, terutama ini pameran yang memang agak langka ya di masa Covid ya, udah hampir 2 tahun kita seperti ini Pak ya. Nah, kira-kira Bapak lihat gimana? Menurut saya ini suatu gagasan yang agak luar biasa ya menurut saya, karena Blank On ini memulai sesuatu daripada kesunyian di bidang terutama di seni lukis ini sendiri, dan terutama di Balai Budaya ini yang lama sudah tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, saat ini dengan polanya Mas Gogor nih memindahkan studio ke sini, itu menurut saya gagasan luar biasa, karena bukan dimaksudkan untuk sekedar pameran, tapi juga inilah relaxing daripada seni. Dan beberapa karyanya seperti geometri di belakang saya ini dengan pola geometrik ini menunjukkan bahwa abstraksi pun bisa berbicara di dalam karya-karya yang sifatnya geometrik. Ini corner yang sebelah sini itu geometrik, dan corner-corner yang sebelah sana sebetulnya replika terhadap pola-pola lukisan yang melipat, istilah saya gitu. Kayak kita zaman dulu Pak ya, kita kan cukup bikin kupu-kupu dulu Pak. Saya pikir ada model seperti kupu-kupu di sana, dan menurut saya ini sesuatu yang agak berbeda, dan juga ada lukisan yang belum jadi pun ditatarkan di sini. Menurut saya memberikan pembelajaran banyak pada kita. Jadi ini kayak studio terbuka di alam, orang bisa datang lihat pulang, atau jadi kayak tempat terbuka ya. Itu yang saya yang pikir penting sebetulnya pengunjungnya Pak ya, pengunjungnya Pak ya. Iya. Pengunjungnya juga variatif ya, dari yang muda hingga yang para senior. Seperti saya ini kan udah di atas 60, menurut saya ini memberikan pencerahan tersendiri. Jadi sebetulnya nggak hanya Gogor aja, bisa semua seniman melakukan harusnya sama, bisa terpancing dengan gagasan-gagasan sama yang sederhana studio ini. Atau mungkin ini malah studio ini sebetulnya nggak perlu tutup ya 24 jam Pak ya. 24 hours betul. Kalau di negeri barat ini 24 hours open for everyone. 24 jam pokoknya mau datang jam 1 malam jam ini gitu. Sehingga masyarakat benar-benar merasa dekat dengan seni itu sendiri, dan ini kan suatu kenikmatan, sebetulnya bagian daripada wisata, pariwisata kalau menurut saya, dan harusnya dekat dengan pola-pola pariwisata yang dalam kondisi masih pandemi cuma jaga apa? Nah, ada pola-pola yang harus dijarangkan, tapi ada juga pola-pola yang bisa tadi offline atau online atau sejenisnya, sehingga kalau offline perlu datang tapi tidak terlalu mengumpul seperti saat ini dengan ruangan luas, dan kita bisa secara bebas menikmati lukisan-lukisan atau karya-karya seni seperti yang Mas Gogor tampilkan di sini. Polanya bisa macam-macam, bisa abstrak, bisa realitas, dan kemudian jenis itu. Terus terakhir pesannya mungkin pada masyarakat, Bapak sebagai pengamat seni. Menurut saya hal-hal ini sebetulnya harus didahulukan dengan tadi kedekatan dengan kelompok-kelompok kreatif ya. Mereka-mereka yang kelompok inovatif dan kreatif ya. Karena polanya tidak sekedar melukis, tetapi juga impresi terhadap ukuran-ukuran geometri tadi saya sebutkan, dan juga ada teknik-teknik baru yang sifatnya bisa merupakan gabungan dari berbagai teknis yang sebelumnya jarang, langka digabungkan. Seperti sebelah kiri saya itu saya melihat bahwa ada pola-pola geometri. Dan hanya di Jakarta ya, nanti Pak bisa di berbagai kota sebenarnya. Dan alangkah baiknya kalau tiap kota pun membudayakan seperti ini, sehingga anak-anak muda tidak lagi energinya secara negatif, tapi energi positifnya itu ke arah seni yang bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Kris, komentarnya Pak Kris tentang pameran ini yang diadakan, mungkin kita masih masa pandemi Pak ya, tapi kita seni juga harus terus jalan, ekonomi dan lain-lain. Pak Kris lihatnya gimana? Menurut saya di era pandemi ini kita harus memikirkan bahwa seni ini tetap berjalan, karena seni ini merupakan ikon peradaban ya. Di era pandemi justru kita bisa merefleksikan diri, bisa membuat suatu keseimbangan, karena ini menurut saya salah satu solusi yang bagus. Dan Mas Gogor ini dengan tema blank on ya. Ini berarti sebetulnya mengkosongkan diri, membuat suwung. Ini membuat suatu ice break gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh di era yang sulit tetap kreatif, karena mau tidak mau justru kalau kita solutif kita inovatif, seni akan terus berkembang karena kita terus berimajinasi. Oh gitu Pak. Seni menjadikan manusia mungkin lebih nggak terlalu tegang Pak ya. Manusia akan lebih manusiawi dengan seni, karena itu kalau orang Jawa bilang muwongke itu adalah dengan seni, baik itu berupa suara, nada, kata, gerak, rupa, apa saja, ini semua bisa dielaborasi dan ini menjadi suatu ikon peradaban. Oh gitu Pak ya. Pak, ini sebetulnya nggak hanya di Jakarta Pak ya, nanti mungkin kota-kota lain di Bandung, Surabaya. Jadi
seni itu kan ini masih awal di Jakarta kali Pak. Ini sebetulnya bisa menginspirasi karena kita harus inspiring, harus memotivasi, memberi solusi, dan bahkan kita juga bisa memberdayakan. Karena potensi yang ada ini kita tinggal mengemas, memaknai dan memarketingkan. Gitu Pak ya. Terus ke depan kira-kira Pak Kris bisa lihat mungkin tempat ini nggak cuma pameran Gogor aja Pak, tapi bisa berlanjut Pak kira-kira. Tempat ini tempat bersejarah. Semua seniman besar, para bapak bangsa, pelopor-pelopor pernah pameran di sini. Tempat ini bersejarah. Jangan melihat bentuknya, tapi lihat jiwanya dan lihat historinya. Oh gitu Pak. Jadi ke depan kemungkinan besar seniman-seniman lain bisa rutin. Ya, ini menjadi ikon. Balai Budaya ini ikon peradaban kita. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini pameran di masa Covid udah keberapa kali nih? Yang sekarang yang langsung on the spot dalam arti di seperti ini sudah ke 7 kali ya saya kira selama tapi open begini tapi lebih ya open seperti ini udah berkali-kali berarti ya sudah berkali-kali. Jadi memang barangkali jarang yang penting seperti Balai Budaya ini ada pamerannya 1 minggu, ada virtualnya ya. Saya kira ini menarik. Saya kira Balai Budaya ini salah satu tempat yang harus kita bangun bersama gitu, karena kekuatan Balai Budaya ini kan pada seniman, pada teman-teman, pada orang-orang yang mengunjungi Balai Budaya. Nah ini semasa Covid ini tadinya memang agak sepi ya, tetap ada orang yang tetap aja, cuman memang kita berhati-hati gitu loh, karena dulu itu pernah pameran 3-4 kampus. Oh ya? Iya, dan wah penuh di sini. Ini seperti pesta mahasiswa ya, ramai sekali itu semua ya. Dan ini apa namanya, Balai Budaya ini sebetulnya tempat yang bersejarah di Jakarta ya, betul, Indonesia betul. juga kali ya malah. Ini kan dulu kan belum ada ruang pameran, belum ada Taman Ismail Marzuki, belum ada gedung Galeri Nasional itu ya. Ini satu-satu tempat ini satu-satunya tempat yang paling hebat itu. Makanya kita ini jatuh cinta dengan Balai Budaya karena itu. Balai Budaya tempat yang sangat penting dalam dunia seni lukis Indonesia. Nah ini sekarang ya Mas Gogor, ini pameran unik juga judulnya Blankon ya, tapi Blank On ya sebetulnya. Blank On. Nah, boleh diceritain kira-kira konsepnya atau idenya tuh apa Mas? Ya, sebenarnya memang ada pertanyaan yang muncul, apa yang mau dibicarakan dengan abstrak seperti itu. Sementara saya melihat kalau kita lihat dari sisi kultur kita, kultur Jawa terutama yang memang menjadi pemahaman saya, abstrak dan kesemuan itu sudah menjadi bagian dalam kesusastraan, ke bahasa Sanepo. Artinya itu menjadi bagian keseharian. Misalkan sejati ini orang opo-opo, sing ono dudu. Artinya sebenarnya tidak ada apa-apa, yang ada adalah bukan. Artinya terus kesemuan. Wong Jawa nggoning semu, sasadone ing adu manis. Sasadone ing adu manis. Artinya orang Jawa itu suka hal yang semu, tetapi semua dihadapi dengan hal yang manis, artinya senyuman. Padahal dia menghadapi sesuatu yang lebih berat gitu. Artinya di balik itu ada optimisme gitu sebenarnya. Di balik itu mengacuhkan rasa yang dialami dengan semangat gitu. Artinya blank ini dalam kondisi situasi pandemi sekarang ini sebenarnya kita juga bisa melihat sisi positifnya dalam hal ini, semangatnya gitu. Di refresh lagi sebetulnya, atau misalnya di titik nol atau gimana sebetulnya? Artinya bisa jadi merefresh sebenarnya. Oh gitu. Iya. Di refresh lagi kan, diulang lagi ya. Kita udah ikut pandemi hampir 2 tahun ini. Iya. Kita mulai lagi gitu ya. Kita ada optimisme untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya menunggu sesuatu gitu, tapi kita melakukan sesuatu. Ini pameran kan tiap hari ya, sampai berapa hari, terus Mas Gogor ini melukis di tempat langsung dipamerkan atau gimana? Jadi ini nanti dicopot-copot, ditukar-tukar atau gimana? Ya seperti sedia kala yang saya alami di rumah saja sih sebenarnya. Hanya ini lokasinya di Balai Budaya dan terbuka untuk umum. Artinya kalau ada open house, ini ada open studio gitu. Jadi mereka bisa lihat karyanya sampai selesai dan prosesnya. Oh gitu ya.
Ya, setiap hari saya akan melakukan membuat karya di sini. Jadi karyanya bisa ditukar-tukar ya tiap hari ya, diganti-ganti ya pemajangannya atau enggak? Selesai dipajang, langsung selesai di karya langsung dipajang. Sementara ini ada beberapa karya yang memang belum selesai, tetapi memang saya display dengan saya selesaikan. Tapi ini idenya semua adalah blank on ya? Atau Konsepnya memang konsepnya open studio dengan tema blank on. oh gitu.